kelas, kembali lagi dengan saya Pak Bagus. Kita akan melanjutkan materi vektor ya, bagian 2, yang mana kemarin kita telah belajar tentang definisi vektor untuk dimensi 2 ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang operasi vektor. Di sini saya nggak akan menggunakan dimensi 2 lagi, tapi dimensi 3 juga. Apakah ada perbedaannya antara dimensi 2 dan dimensi 3? Ada. Perbedaannya kalau dimensi 2 kan cuma 2 koordinat ya, X sama Y. Nanti dimensi 3 ada 3 koordinat, X, Y, Z ya. Jadi ada apa ya, 3 bidang X, bidang Y, bidang Z. Jadi nanti koordinatnya ada 3, yaitu X, Y, Z. Tapi untuk cara mencari panjang vektornya terus dan sebagainya itu sama aja ya. Sekarang kita akan ke materi bagian 2, yaitu operasi pada vektor. Operasi pada vektor ada 4 macam ya. Jadi yang pertama penjumlahan ya. Terus yang kedua itu adalah pengurangan. Yang ketiga itu adalah perkalian dot product. Yang keempat perkalian cross product. Jadi dot product sama cross product itu sama-sama perkalian, cuma nanti menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, kita mulai. Kita akan pertama belajar tentang operasi pada vektor. Yang pertama tentang penjumlahan vektor. Sebenarnya penjumlahan vektor, kalau kalian kemarin matriks operasi pada matriks penjumlahan sama pengurangan bisa, penjumlahan vektor otomatis juga bisa, karena vektor kan bisa diubah ke bentuk matriks kan, bisa ditulis dalam bentuk matriks maksudnya. Contoh, kalau misal saya punya vektor A, isinya adalah X1, Y1, Z1. Ini 3 dimensi ya, X, Y, Z. Sedangkan vektor B itu isinya adalah X2, Y2, Z2. Maka vektor A plus B, nanti cara hitungnya adalah X1, Y1, Z1. Jadi saya tulis dalam bentuk matriks ini. Ditambah yang B itu X2, Y2, Z2. Kita jumlahkan dia, kalau X sama X jadi X1 tambah X2, terus Y sama Y jadi Y1 tambah Y2, Z tambah Z jadi Z1 tambah Z2. Atau kamu tulisnya dalam bentuk koordinat kartesius gini ya nggak apa-apa ya. Example. Yang pertama, misal saya punya vektor U sama dengan isinya 3, 2, min 1. Sedangkan vektor V itu isinya adalah min 1, min 1,0. Pertanyaannya adalah jadilah yang A vektor U tambah V, yang B panjang vektor U plus V. Nah, kemarin masih ingat simbol panjang vektor kayak tanda telak ini. Oke, saya bahas adalah yang pertama U tambah V, U plus V ya wes. Berarti nanti U-nya itu adalah 3, 2, min 1. Saya tulis dalam bentuk koordinat kartesius ini. Ditambah min 1, 0. Yang X tambah yang X, jadi 3 tambah min 1 itu 2, 2 tambah min 1 itu 1. Terus min 1 tambah 0 itu min 1. Terus yang B, jadi panjang U plus V, panjang vektor U tambah V, yang mana tadi vektornya ketemu ini. Berarti panjang vektor ini berapa? Kayak kemarin pakai Pythagoras ya. Akar yang X kuadrat ditambah yang Y kuadrat ditambah yang Z kuadrat. Ini nanti 2 kuadrat 4 tambah 1 tambah 1. Akar 6. 6 gak bisa diakar jadi bulat, jadi tetap akar 6 saja. Paham? Oke, sekarang yang soal nomor 2. 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
A, diketahui titik A itu adalah 0, 1, 4. B 2, 1, min 3, min 3, min 1. Sedangkan C itu adalah misalkan min 1, min 2, 1. Pertanyaan adalah carilah yang A, vektor AB ditambah vektor BC. Yang B, panjang vektor AB ditambah vektor BC. Oke. Kita disuruh nyari AB tambah BC, vektor AB tambah vektor BC. Berarti kita akan mencari vektor AB dan BC-nya dulu. Oke, kelihatan. Jadi AB itu kan berarti B kurangi A kayak kemarin ya. Yang mana B-nya itu 2, 1, min 1 dikurangi A-nya itu 0, 1, 4. Saya kurangi jadinya 2 kurangi 0, 2, 1 kurangi 1, 0, min 1 kurangi 4, min 5. Paham ya? Terus yang BC, berarti C kurangi B, yang mana C-nya itu adalah min 1, min 2, 1 dikurangi B-nya itu 2, 1, min 1. Min 1 kurangi 2, min 3. Min 2 kurangi 1, min 3 lagi. Terus 1 kurangi min 1, 2. 1 kurangi min, min kan plus. Ketemu AB sama BC-nya. Jadi vektor AB ditambah vektor BC itu sama dengan 2, 0, min 5 ditambah min 3, min 3, 2. Kita jumlahkan 2 tambah min 3 itu min 1, 0 tambah min 3, min 3, min 5 tambah 2, min 3. Paham? Kelihatan? Kelihatan. Jadi ini yang A, yang B, panjang vektor AB ditambah panjang vektor BC sama dengan akar min 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat ditambah, kasih kurung ya, min 3 kuadrat. Min 1 kuadrat itu 1 tambah 9 tambah 9 akar 19. Paham anak-anak? Ini yang penjumlahan. Saya lanjut yang pengurangan. Kalau pengurangan penjumlahan kayak gitu, pengurangan sebenarnya sama persis kok, cuma dia juga. Jadi saya kasih rumusnya aja. Jadi sekarang yang pengurangan. Pengurangan vektor itu sama kayak penjumlahan sebenarnya. Kalau aku punya vektor A, isinya x1, y1, z1. Ini. Terus vektor B isinya itu adalah x2, y2, z2. Maka vektor A min B sama dengan adalah, saya tulis dalam bentuk matriks dulu, dikurangi x2, y2, z2. Nanti jadi x1 min x2, y1 min y2, z1 min z2. Oke, sama cara penjumlahan cuma pengurangan itu aja. Yang kedua, saya kasih contoh satu aja. Example. Misalkan saya punya vektor A diberikan vektor yang A, misalkan aja 3i plus 2j plus 5k. Nah ini juga penulisan vektor satuan. Jadi ini bisa kamu ubah ke bentuk koordinat kartesius nanti 3,2,5 atau ditulis dalam bentuk matriks 3, 2, 5 sama aja. Jadi ada penulisan vektor kemarin ada 3 kan? Ya. Terus B
misalkan aja 1 0 ya 1 0 sama 4. Hehehe, sorry. I plus dot C plus 3K. Vektor PI plus C plus 3K. Pertanyaannya adalah carilah yang A, vektor A dikurangi B, yang B, vektor A kurangi B panjangnya, yang C, panjang vektor A dikurangi panjang vektor B. Nanti akan membuktikan apakah kalau vektornya dikurangi dulu terus kita cari panjangnya, apakah sama dengan kalau panjangnya kita cari dulu terus baru dikurangi. Kita buktikan nanti. Oke, kita bahas yang nomor A. A kurangi B. Ya wes, A-nya itu adalah, saya tulis dalam bentuk matris 3, 2, 5. Kurangi B-nya itu 1. Kalau nggak ada angkanya itu di depannya, ada angkanya sebenarnya, cuma nggak ditulis, yaitu 1. 1 biasanya kan nggak ditulis. 1, 1, 3. Dikurangi 2, 1, 2. Jadi kita bisa mencari yang opsi B. Panjang vektor A kurangi B berarti sama dengan A kurangi B, jadi hasilnya ini akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 4 tambah 1 tambah 4, akar 9, 3. Paham? Nah yang C, kita cari panjang vektornya masing-masing dulu. Jadi panjang vektor A itu akar yang A itu ini ya, 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 tambah 2 kuadrat itu 4 tambah 25. 9 tambah 4 itu 13 tambah 25 itu 37. Iya. Hei, 38 sorry. Bisa 37. 4 tambah 25 29 tambah 9 38. Akar 38 itu kalau dibulatkan tuh sekitar 6,1. 6 gitu aja. Dengan panjang vektor B itu akar yang B itu yang ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat, akar 1 tambah 1 tambah 9, akar 11. Akar 11 itu sekitar 3,2 lah. Terus kita kurangi A kurangi B, yang mana A-nya 6,1 kurangi 3,2 berapa ya? 2,9. Tapi nggak pas bulan. Jadi bisa saya simpulkan panjang vektor A kurangi B tidak sama dengan panjang vektor A dikurangi panjang vektor B. Jadi hati-hati dengan pertanyaannya. Dia dikurangi dulu baru dicari panjangnya, atau dia dicari panjangnya dulu baru dikurangi, karena dua-duanya hasilnya beda. Oke, paham? Oke, catat, saya hapus. Saya hapus. Sekarang kita ke perkalian dot product. Oke, sekarang kita ke perkalian dot product. Perkalian vektor yang dot product. Dot product. Yang mana simbolnya itu, kalian kalau menulis perkalian kan ada dua ya. Kalau gini simbol perkalian, kalau nggak gini ya gini, ya kan? Nah ini yang disebut cross product, ini yang disebut dot product. Jadi menulis perkalian di vektor juga hati-hati. Vektor perkalian simbol kayak gini sama sini beda ya. Kalau bilangan bukan vektor, kalian pakai simbol mana pun boleh. 3 kali 2, kalian tulis 3 kali 2 kayak gini.
sama 3 kali 2 kayak gini. Hasilnya sama. Kayak kalau vektor A kali B sama A kali B, ini hasilnya beda. Ya, hati-hati. Nah, dot product itu perkalian vektor yang mana kalau kita kalikan dua vektor itu menghasilkan skalar. Jadi perkalian dua vektor yang menghasilkan nilai skalar. Skalar itu kemarin adalah ya angka biasa, bukan vektor. Hasilnya angka biasa, misal 5, hasilnya 4, hasilnya 9 gitu. Hasilnya bukan bentuk vektor. Nah, gini rumusnya. Ada dua rumus perkalian dot product ya. Yang pertama, jika diketahui dua vektornya. Nah, jika diketahui dua vektornya. Jadi diketahui vektor misalkan A itu adalah X A, Y A, Z A. Sedangkan vektor B diketahuinya itu X B, Y B, Z B. A dot B atau A kali B dot product ya. Cara mengalikannya ya. Yang A itu kan X A, Y A, Z A dikali X B, Y B, Z B. Hasil perkaliannya ya, hati-hati ya. Hasil perkaliannya nanti adalah X A sama X B kamu kalikan. Jadi yang sesama X kamu kalikan. X A kali X B. Ditambah yang Y kalikan Y A kali Y B. Ditambah yang Z kalikan Z A kali Z B. Nah, gampang kok. Jadi yang X dikali ditambah yang Y dikali ditambah yang Z dikali, nanti hasilnya suatu angka. Ini adalah perkalian dot product kalau diketahui dua vektornya. Example. Yang pertama, diberikan vektor. Berikan vektor U itu misalkan aja 3, min 1,4 dan vektor V itu adalah min 2,0,5. Pertanyaannya adalah carilah U dot V nya. U dot V. Oke, jawab. Saya pakai spidol merah. U dot V. Hei, kok dot? U dot V itu sama dengan 3 min 1,4 dikali min 2,05. Tinggal kamu kali 3 kali min 2 ditambah atau penjumlahannya leh min 1 kali 0 ditambah 4 kali 5. 3 kali min 2 min 6 ditambah 0 tambah 4 kali 5 20. 14. Sip. Paham? Ini dot product. Contoh lagi, saya tulis di sini cukup gak ya? Apakah cukup ya? Nomor 2, diketahui vektor diberikan vektor A itu isinya adalah misalkan 2, 1, min 1. Vektor B isinya itu adalah 1,1, min 3. Vektor C isinya adalah 2, min 3,4. Katanya adalah carilah yang A dot B ditambah B dot C. Terus yang B A
B dot A plus C. Seperti ini. Oke, kita bahas satu lagi. Yang C itu adalah apa namanya? A kuadrat, ya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Mantap. Kita bahas di sana, saya hapus. Ini sudah dicatat ya. Kalau sudah saya hapus. Oke, yang pertama yaitu adalah A dot B ditambah B dot C. A dot B ditambah B dot C. A-nya itu adalah di soalnya 2 1 min 1 dikali B-nya itu adalah 1 1 min 3 ditambah B-nya 1 1 min 3 dikali yang C-nya itu adalah 2 min 3 4. 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 1 1 ditambah 1 kali min 3 3. Paham? Ditambah sekarang yang ini 1 kali 2 2 ditambah 1 kali min 3 min 3 ditambah min 3 kali 4 min 2 tambah 1 tambah 3 6. 2 kurangi 3 min 1 min 12 min 13, hasilnya adalah min 7. Paham? Yang B pakai stop. B dot A plus C. B dot A plus C. B-nya itu adalah 1 1 min 3 dot yang A-nya itu adalah 2 1 min 1 ditambah yang C-nya 2 min 3 4. Kasih kurung dulu. Jadi A sama C-nya dijumlah dulu. Jadinya nanti adalah 1 1 min 3. Yang A sama C-nya kamu jumlah dulu. Penjumlahan vektor tadi 2 tambah 2 4, 1 tambah min 3 min 2, min 1 tambah 4 min 3. Hehehe, 3. Ya, kalau sudah, tinggal kita cari dot produknya. Sudah kayak gini ya. 1 kali 4 4 ditambah 1 kali min 2 min 2 ditambah min 3 kali 3 min 9. 4 kurangi 2 2 plus kali min kan jadi min ya pengurangan. 4 kurangi 2 2 2 kurangi 9 min 7. Hasilnya sama. Jadi bisa saya simpulkan vektor itu berlaku sifat apa itu namanya? Distributif ya. Distributif. Jadi kayak gini. Kalau kita punya kalau kita misalkan punya A dalam kurung B plus C, itu bisa saya masukkan A nya. Jadi A dot B ditambah A dot C berlaku sifat kayak gini. Hasilnya kan sama. Jadi kalau ini B nya saya masukkan kan jadi A kali B ya kan? Ditambah A kali E tambah B kali C. Jadi kalian ajakannya kalau soal kayak gini itu bisa kalian masukkan dulu B nya, terus kamu jumlah atau kamu jumlah dulu baru kalikan, hasilnya sama aja ya. Terus yang C, C ini soal pengayaan. A kuadrat min B kuadrat. Miring apa-apa. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat itu berarti A kali A, B kuadrat B kali B. A nya itu adalah
2 1 min 1 dikali 2 1 min 1 dikurangi B nya itu adalah 1 1 min 3 kali 1 1 min 3. 2 kali 2 4 ditambah 1 kali 1 1 ditambah min 1 kali min 1 1 dikurangi 1 kali 1 1 ditambah 1 ditambah 9 6 dikurangi 11 min B. Tengok, paham? Atau bisa juga pakai sifat ini, A kuadrat min B kuadrat itu A plus B A min B. Ini salah satu rumus aljabar ya. A nya itu adalah 2 1 min 1 ditambah B nya itu adalah 1 1 min 3 dikali 2 1 min 1 dikurangi 1 1 min 3. 2 tambah 1 3, 1 tambah 1 2, 1 tambah min 3 min 4 dikali 2 kurangi 1 1 0 2 min 1 kurangi min 3. Terus kita kali dot produk 3 kali 1 3 ditambah 2 kali 0 itu 0 ditambah min 4 kali 2 itu min 8 min 5. Oke, sama aja. Kita sepakat ya. Oke, kita lanjut. Saya hapus. Sekarang kita akan lanjut ke yang tetap produk tapi yang rumus kedua. Nah, ini agak susah karena ada trigonometrinya. Jadi rumus yang kedua itu, kalau kita punya yang kedua ya rumusnya, jika diketahui, yang diketahui itu bukan vektornya tapi dua panjang vektor, dua panjang vektor dan sudut yang mengapit dua vektor, sudut yang mengapit dua vektor. Diketahui dua panjang vektor dan sudut yang mengapit dua vektor. Nah, itu rumusnya seperti ini ya. Jadi diketahui itu misalkan panjang vektor A, panjang vektor B, diketahui dua panjang vektor dan sudut theta. Yang mana theta ini simbol dari sudut ya. Theta itu adalah sudut yang mengapit vektor A sama B. Maka rumusnya nanti A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudut theta. Ada cosnya. Kalau yang diketahui dua panjang vektor. Jadi perkalian dot produk itu ada dua jenis ya. Kalau diketahui vektor kayak tadi, sama kalau diketahui panjang vektor. Ya. Tapi hasilnya sama-sama suatu angka nanti. Ya. Karena dot produk itu tadi definisinya perkalian dua vektor yang menghasilkan suatu nilai atau angka atau skala. Example. Yang satu. Diketahui itu vektor A diberikan panjang vektor A itu sama dengan 6 dan panjang vektor B itu sama dengan 8. Carilah A dot B jika yang opsi A sudut yang mengapit antara dua vektor itu A, B ini artinya adalah sudut yang mengapit vektor A sama B. Ini simbol ya. Atau kamu tulis data ya apa? 60 derajat. Yang B sudut yang mengapit vektor A dan B 90 derajat. Oke, kita bahas. Yang A dulu. A dot B ini tadi adalah panjang vektor A
dikali panjang vektor B dikali cos sudutnya itu. Karena ini yang kasus A sudutnya 60 ya cos 60. Panjang vektor A-nya itu diketahui 6, panjang vektor B-nya diketahui 8. Cos 60 itu adalah setengah. Di materi kelas 10 ya. Materi kelas 10 semester 2 kemarin yang pas awal corona itu ya. Atau kalian bisa pakai kalkulator atau bisa pakai tabel trigonometri mencari cos 60. Cos 60 itu setengah. Setengahnya 6 3 kali 3 20. 3 kali 3 kali 8 20. Selesai. Paham? Yang B, A dot B sama dengan A kali B A kali B kali cos sudutnya itu sekarang 90. Tinggal masukkan aja panjang vektor A 6 dikali 8 cos 90 itu 0. Apapun kali 0 hasilnya. Paham? Yang contoh soal nomor 2. Diberikan panjang vektor U itu misalkan adalah 4 dan panjang vektor V itu adalah 5. Jika sudut antara U dan V itu adalah misalkan aja 120 derajat, tanya adalah carilah yang A U dot V, yang B U kuadrat, yang C U dalam kurung U plus V. Oke. Ini contoh soal terakhir. Yang A U dot V yaitu panjang vektor U dikali panjang vektor V kali cosnya itu 120. Panjang U itu adalah 4 dikali panjang V nya 5. Kalau 120 lihat di tabel min setengah. 4 bagi 2 itu 2. 2 kali 5 kali min 1 min 10. Paham ya? Terus yang B, lah ini kok U kuadrat kan artinya U kali U, yang mana berarti rumusnya nanti adalah panjang vektor U dikali panjang vektor U dikali cos. Kalau antara U sama U itu sudutnya berapa? Antara dua garis yang sama. Ada garis ini terus ada garis ini, sama-sama garis berimpit. Berarti sudutnya ini berapa? Sudutnya adalah 0. Sudutnya adalah 0. Ya anak ya. Berarti cos 0. U kali U sama-sama U jadi U kuadrat. Cos 0 itu kalau kita tabel trigonometri 1. Berarti bisa saya simpulkan kalau kamu punya U kuadrat, vektor yang sama dikuadratkan, nanti hasilnya adalah ya panjang vektornya tinggal dikuadratkan gitu aja. Jadi panjang vektornya U tadi kan 4. Berarti 4 kuadrat itu 16 langsung. Paham ya? Jadi kalau kalian ketemu bentuk ini vektor dikuadratkan ya tinggal panjang vektornya kalian kuadratkan. Oke, yang terakhir C U dot U plus V. Pakai sifat distributif kalikan Riemann jur. U dot U ditambah U dot V. U dot U kali U kan U kuadrat. Ditambah kalau U dot V pakai perkalian dan produk ya. Jadi pakai rumus ini tadi. U panjang U dikali panjang V kali cos sudutnya itu adalah 120 tadi. 4 kuadrat ditambah 4 kali 5 kali min setengah. 16 ditambah 20 kali min setengah. Dikali dulu lah ya. Jangan dijumlah dulu, dikali dulu.
20 bagi 2 itu adalah min 10 karena plus kali min. Jawabannya 6. Paham? Oke, seperti itu anak-anak. Oke, ini memang materi agak susah, vektor ya. Kalian pelajari berulang-ulang ya. Oke, kita lanjut pertemuan selanjutnya yaitu gabungan antara dot produk yang bagian pertama, bagian kedua, atau nanti mencari sudutnya. Itu akan kita lanjut di video selanjutnya sama cross product. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak kelas 11. Doakan saya sekali lagi untuk tes SKB, tes CPNS tahap 2 bulan Oktober. Doakan saya semoga bisa lancar dalam mengerjakannya dan lolos. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.